Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera dan bahagia selalu anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, pada mata pelajaran fotografi kita akan mempelajari materi pemotretan alam dan pemotretan arsitektur dalam fotografi. Kali ini kita akan mempelajari hal-hal yang terkait dengan pemotretan atau fotografi alam. Fotografi alam adalah fotografi yang dilakukan dan dilaksanakan di lapangan dan berkaitan dengan alam seperti kehidupan di alam liar, tanaman, pepohonan dan pemandangan alam baik di darat maupun di air seperti laut dan danau serta tekstur yang terdapat pada alam sekitar. Selanjutnya sebuah foto landscape harus memiliki sebuah tujuan, foto yang diambil harus bisa menceritakan sebuah kisah. Sebuah foto landscape yang bagus harus menjalin sebuah hubungan dengan penyimaknya, dan menceritakan sebuah kisah. Sebuah foto landscape yang bagus akan tetap membuat Anda tertarik dan menemukan suatu poin penting dalamnya, meski telah berbulan-bulan setelah kamu memotretnya. Terdapat beberapa bentuk fotografi landscape, antara lain, yang pertama, fotografi representasi. Fotografi landscape representasi dibuat dalam bentuk fotografi landscape, fotografer tidak melakukan apa-apa untuk mengubah tampilan, tapi hanya memotret keindahan asli dari alam dan seisinya. Komposisi dalam fotografi ini harus memperhatikan cahaya dan waktu yang tepat, serta mempertimbangkan cuaca, karena merupakan aspek terpenting ketika menggunakan teknik ini. Jenis fotografi landscape yang kedua adalah fotografi landscape impresi. Terdiri atas pemandangan seni dari sebuah tampilan landscape, yang membangun teknik fotografi dan tujuan tersendiri mereka untuk menciptakan sebuah gambar yang lebih syarat makna, lebih emosional, atau terlihat kreatif dalam tampilan. Ini merupakan jenis fotografi subjektif, sebab tiap orang yang memandang foto akan merasakan sesuatu yang berbeda mengenai tampilan gambar. Fotografi landscape impresi terlihat tidak nyata, dan lebih berilusi daripada fotografi landscape representasi. Jenis fotografi landscape yang ketiga adalah fotografi abstrak. Fotografi landscape abstrak menggunakan sekumpulan teknik variasi, yang dinamakan bentuk dan pendekatan, untuk memotret aspek alam sekitar. Hasil karya dari fotografi ini selalu berkaitan dengan pola, bentuk, serta pandangan menyeluruh yang dilakukan secara dekat. Jenis fotografi landscape selanjutnya adalah fotografi landscape pedesaan. Fotografi landscape pedesaan terdiri atas gambar, atau foto yang tidak terdapat manusia di dalamnya, akan tetapi gambar tersebut mengisyaratkan adanya manusia yang tinggal di tempat dalam foto tersebut. Contoh fotografi pedesaan yang ada di samping, diambil di daerah luar, di ladang atau perkebunan, umumnya adalah daerah pertanian. Jenis fotografi landscape selanjutnya adalah jenis fotografi landscape laut atau siskapis. Fotografi landscape laut yaitu terdiri atas fotografi landscape yang menunjukkan pemandangan, berupa hamparan pantai, lautan, dan bentangan lautan yang luas. Fotografi landscape lautan, yang paling menakjubkan adalah, yaitu saat daratan dan lautan bertemu. Contoh dari jenis foto landscape selanjutnya, adalah fotografi landscape gedung perkantoran. Fotografi landscape jenis ini adalah fotografi landscape yang menggambarkan bangunan gedung perkantoran dengan kegiatan, hiruk-pikuk keramaian manusia yang terdapat dalamnya. Jenis fotografi ini menunjukkan barisan bangunan dan gedung-gedung perkantoran yang memberikan sentuhan nilai arsitektur yang indah. Selanjutnya, kalian semua bisa memperkaya pengetahuan tentang fotografi jenis landscape, atau fotografi alam dan arsitektur dengan banyak membaca sumber-sumber belajar, baik itu dari buku maupun dari internet. Setelah kita menyimak materi penjelasan terkait fotografi alam dan arsitektur, selanjutnya kalian akan menyelesaikan tugas proyek, yang akan kalian selesaikan secara berkelompok. Untuk memulai, menyelesaikan tugas proyek tersebut, kalian terlebih dahulu harus memilih tema, atau topik pemotretan, agar kalian memiliki tujuan dalam melakukan pemotretan. Sebelum memilih tema pemotretan, ada beberapa hal yang harus kalian pertimbangkan, di antaranya. Yang pertama, adalah kalian harus mempertimbangkan musim. Selanjutnya yang kedua, menentukan tempat atau lokasi, di mana pemotretan akan dilakukan. Yang ketiga, adalah menentukan apakah pemotretan modelnya landscape atau portrait.
Yang keempat, kalian harus bisa memanfaatkan pencahayaan alami. Kelima, memperhatikan detail objek. Keenam, memperhatikan kondisi atau situasi tempat, di mana kalian akan melakukan pemotretan. Dan yang terakhir, adalah mempersiapkan alat-alat pemotretan dan bahan-bahan yang akan digunakan untuk melakukan pemotretan. Setelah memilih tema atau topik pemotretan, melalui diskusi dalam kelompok masing-masing, selanjutnya kalian memilih alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemotretan. Materi terkait alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan dalam pemotretan telah dijelaskan pada materi sebelumnya. Dan selanjutnya silahkan kalian akan mendiskusikan penyusunan rencana dan jadwal kegiatan penyelesaian tugas di dalam kelompok masing-masing. Kegiatan selanjutnya akan dibimbing dan diarahkan oleh guru. Terima kasih, dan tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.